Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita ya dalam video tentang teknik-teknik pengintegralan. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas teknik pengintegralan, yaitu apa? Integral dari fungsi rasional tetapi dengan memanfaatkan yang namanya pecahan parsil. Wah, apa ini? Yang diintegralkan fungsi rasional. Fungsi rasional seperti apa? Seperti fx dibagi gx, di mana f dan g sama-sama polinomial. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. G juga begitu. Nanti akan kita urai ke dalam pecahan-pecahan bagian yang lebih sederhana. Dan untuk pembahasan kita di sini, kita menggunakan dua rujukan utama, yaitu Calculus Early Transcendental edisi 8 karangan Jim Stewart, dan yang kedua adalah buku Core Mathematics 4, ya, yang keempat, Edexcel, ES, dan E-Level Modular Matematik, karangan Craig Edward dan kawan-kawan dari Pearson. Oke, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan apa? Fungsi rasional. Secara singkat, fungsi rasional ini saya ambil dari buku referensi Core Mathematics 4 Edexcel. Nih. Nah, ini langsung tengok latihan ya dari buku ini. Use partial fraction to integrate the following. Kita jangan bahas integralnya dulu. Kita tengok nampak tidak dari soal nomor 1 ini A, B, C, D sampai I. Sampai C. Ada 10 pecahan, betul? Kita bilang pecahan karena ada pembilang, ada penyebut. Nah, pecahan seperti ini karena pembilangnya adalah aljabar, ada X. Penyebut juga aljabar, maka itu namanya fungsinya rasional. Pangkat-pangkat dari X hanya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Tidak ada pangkat-pangkat yang negatif, pangkat pecahan. Jadi X itu tidak pangkat-pangkat yang akar. Jadi itu namanya polinomial. Jelas ya? Nah, ini di dalam polinomial ada namanya derajat. Inilah, ambil ya, coret sini ya. Nih. Ini pembilang X, 3X tambah 5, derajat berapa? Derajat itu pangkat X tertingginya pangkat berapa? Oke. Ini derajat 1. Derajat dulu. Yang penyebut derajat berapa? Karena kalau dibuka kurung, X kali X jadi X kuadrat. 2. Nah, paham ya, itu derajat. Yang pembilang yang H ini derajat 2. Penyebut derajat 3, karena ini pangkat 2 dikali X di sini jadi pangkat 3. Kan itu kan? Totalnya ketika dibuka kurung jadi pangkat 3. Ini juga derajat 3, derajat 3. Ini derajat 2. Ini derajat berapa? 4. Tidak ada kan X-nya? Derajat 0. Paham ya? Itu pembilang derajat 1, 2, 3. Tengok dari pangkat X-nya. Jelas? Oke, sekarang begini. Sesudah kita mengenal itu derajat-derajat itu, kita rapikan lagi. Nah, kan derajatnya. Jadi kita ambil satu aja lah sini ya. Ini derajat 1. Ini nah gitu aja ya. 1, 3. Lain-lainnya lebih kurang mengikuti cara yang sama. Semua ini pembilang derajatnya lebih kecil dari penyebut. Jadi, pecahan parsil bekerja seperti apa? Oke, ini dia. Pecahan parsil itu suatu pecahan aljabar bisa kita urai ke dalam pecahan parsil jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, kita lihat ini. Bagian ini kita ambil yang A ya. A dan B. A dan B dulu nih, 2. Nih. Kita letakkan sini ya dari referensi ini. Nih. Bagaimana kita mengurai ke dalam pecahan parsil soal A dan soal B? Kita lihat A.
3X tambah 5 per X tambah 1 kali. Oke, penyebut sudah dalam kurung nggak? Sudah. Pastikan penyebut sudah difaktor. Ya, pastikan penyebut sudah difaktor. Ini pastikan sudah difaktor. Difaktorkan itu maksudnya dikurung. Sekarang ada berapa faktor di penyebut? 2. Nah, ini langsung jadi faktor pertamanya ditambah gini. Jadi inilah dia fungsi rasional ini sekarang bisa diurai menjadi jumlah dari 2 fungsi lain yang lebih kecil, yang penyebutnya X tambah 1 dan X tambah 2. Nah, kebetulan di bagian penyebut ini pangkatnya sama-sama apa? 1. Jadi ini namanya faktor linear. Jadi penyebutnya disebut faktor yang linear. Pangkatnya linear, tak berulang. Ada nanti non-linear, tentu dia berulang. Nanti sebentar. Sekarang 3X tambah 5 itu kan derajat 1. Di sini kalian, ini kan derajat 1 yang bawah ya. Ini derajat 1. Kedua-duanya sama-sama derajat 1. Pembilang harus 1 derajat lebih rendah dari penyebut. Jadi kalau penyebut derajat 1, pembilang harus derajat 0. Itu aja aturannya. Jadi ingat, derajat pembilang dalam pecahan parsil, ya. Jadi sini apa? Dalam mengurai menjadi pecahan parsil, derajat pembilang harus 1 lebih rendah dari derajat penyebut. Apa? 1 lebih rendah dari derajat penyebut. Nah, itu loh. Ini karena penyebut derajat 1, ini kan derajat 1, maka pembilangnya 1 lebih rendah dari 1 kan 0. Derajat 0 itu hanya diwakili oleh huruf saja, A dan B. Nanti kita mau cari berapa A, berapa B. X-nya nggak ada, X pangkat 0 itu derajat 0. Nah, artinya apa? 3X tambah 5 per yang di bawah itu bisa kalian penggal menjadi 2 pecahan lain yang lebih kecil, yang dijumlah. Ngerti? Pastikan sudah difaktor. Nah, sekarang mari kita lanjut. Bagaimana mendapatkan A dan B-nya? Jadi kan kita ulang sini. Kita tadi telah menulis 3X tambah 5 kan? Per X tambah 1, X tambah 2. Nah, ini jadi A per tambah. Oke. Sekarang kita kan tidak nyaman bekerja ada pecahan-pecahan sini. Biasanya kalau kita mau enak, kita hilangkan penyebut, betul? Jadi supaya pecahan hilang, kalikan dengan apa supaya hilang semuanya? Kalikan dengan, ayo, penyebut yang paling lengkap. Tentu penyebut paling kiri. Dengan apa? Semua suku dikali X tambah 1, X tambah 2. Konsekuensinya, ini akan berubah menjadi, ada lagi nggak penyebutnya? Nggak ada, karena ini dengan ini habis. Ya kan? Nah, ini Bapak undo lagi. Nah, sekarang tengok. Ini juga dikali dengan penyebut. Nih, kita kali. Mari kita kalikan. Apa yang hilang? Maka yang tinggal A kali ini, kan? Betul kan? Nah, jadi tertinggal, hapus lagi ya ini dalam video ini, biar enak ditengok. A kali tambah. Ini juga dikali. Dengan yang sama, semua dikali. Ini dengan ini habis. Maka yang tertinggal B kali, tengok begitu. Kita sudah punya apa baru nih? Persamaan baru. Kita sudah punya persamaan baru. Tugas kita mencari apa?
cari A, berapa, B-nya juga berapa. Cara paling cepat mencari A dan B, dengan mengambil X sama dengan dalam kurung itu, supaya kurungnya jadi 0. Jadi ini ambil, jadi di sini let, kita misalkan, X-nya kita misalkan min 2. Boleh nggak angka-angka lain? Boleh, banyak. Semua angka boleh. Tapi min 2 kita pilih karena kurung pertama X tambah 2. Itu membuat dia jadi 0, ngerti nggak? Kayak persamaan kuadrat, kalau X tambah 1, X tambah 2, kan X1-nya min 1, X2-nya min 2. Nah, kita 0 kan. Jadi ini jadi masukkan. Ini akan menjadikan dia 3 kali, sorry. 3 kali min 2. X-nya semua X jadi min 2. A kali min 2 tambah 2 kan 0 kan? Ini konsekuensi dari dia min 2 tadi sini. B dikali. Dan ini otomatis kita coret aja habis itu. Apa yang kalian punya sekarang? Ini jadi min 1 kan? Ya kan? Ini hilang, A-nya hilang, min 2 tambah 1 apa? Min 1. Min 1 kali B apa? Jadi kalau gitu B-nya dapat nggak langsung? Jadi dia B-nya nih. Dah, dapat B. Ya kan? Sekarang apa yang kalian ambil lagi? X sama dengan berapa lagi? Min 1, karena kalau dia 2 kurung, 2X yang dibuat. 2 variabel A dan B, 2 juga X yang mesti dimasukkan. Kalau X yang min 1, ulangi lagi. Ini ruas kiri jadi 3 kali tambah, min 1. Sorry. 3 kali min 1. Gampang kan? Tambah 5. A kali berapa? Min 1 tambah 2 tambah B, otomatis 0 aja. Karena, nah ini kan B kali 0 habis. Terlalu tebal ya. Slice-nya tuh. Nah ini. Kita punya apa sekarang? Ini akan menjadi min 3 tambah 5. 2. Sama dengan min 1 tambah 2, A. Udah dapat nggak A-nya 2? A sudah dapat 2. B sudah dapat. Artinya apa? Jadi kalau gitu, kita akan bisa mengatakan, so 3X tambah 5 per apa tuh? X tambah 1 kali sama dengan A per X tambah 1. A tadi berapa? 2. 2 per X tambah 1. Kan gitu. Ditambah B-nya 1 kan? Gitu. Kan hilang dia gitu kan? Kita coba. Baik semua. Dah. Oke. Konsekuensi dari ini, nih, jadi yang ini perhatikan, nih, akibatnya, perhatikan dulu sini ya, lihat, nih, kita masukkan ke bagian yang baru, nih, ya ini,
Bila fungsi ini diintegralkan, kan? Jadi sekarang bila if the function is being integrated, jika diintegralkan, jadi apa? Like this kan? Per berapa? Ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi integral ini, betul? Nah, tambah. Gitu. Nah, integral ini bisa tidak? Ini kalian harus ingat bahwa ini adalah ln. Ingat nggak? Integral dari A per Bx tambah C, A, B, C konstan berapa ini? A per B dikali apa? Ln. Kan itu kan? Contohnya gini. Integral 5 per 2x min 4. Berapa ini? Ayo. Berarti 5 per... Nah, kayak begini. Maka ini A-nya 2. B-nya 1 jadi apa? Tambah 1 per 1. 1 per 1 aja ya. Nah, ini menjadi 2. Ln X tambah 1 tambah ln tambah C. Jadi ini semacam catatan pengingat aja. Nah, ini. Jelas ya? Paham kan? Nah, go. Itu bisa dimengerti. X tambah 2 ya. Ya. Dulu. Recording stopped. Mungkin mau dicatat dalam bentuk seperti ini. Pertama ya, bentar ya. Pertama terlalu kecil ini. Dari bagian pertama ini atau ya ini? Yang ini? Apa yang ini? Yang ini apa? Ini. Kenapa? Atau satu-satu dulu ya, one by one ya. Kalian mau dari mana? Dari yang mana ini? Sebentar. Ini kita jelasin aja. Nah, ini. Ya. Sulit nggak? Mudah kan? Baca sendiri susah. Berarti dibaca sendiri.
Kalian turun slide. Ini. Oh, udah kalian scroll tadi? Bagus.
Udah. Belum. Ya Allah. Baik, kita coba lanjut lagi ya. Udah belum? Nah, ini kalau dia 3 bagaimana? Kita naikkan jadi 3 ya. Ya, berikut. Udah nih ya. Kita ambil contoh lagi. Bagaimana? Gini. Bentar ya. Oke. Nah, ini Bapak rekam lagi ya. Tengok ya. Recording in progress. Ya. Sekarang write in partial fraction. Nampak ya? Kalau misalnya di sini X tambah 1 ya. Simpel aja. Yang bawah faktornya tidak 2, tapi ada 3. X kurang 5, X tambah 3, X min 4. Ini bagaimana? Ini menjadi 3 pecahan. Ini X min 5, terus penyebut X plus 3,
X kurang 4. Dan di sini kan derajat 1, bawah. Berarti atas derajat 0. A, B, C. Kalikan dengan apa? Artinya sebenarnya dikalikan atau samain penyebut sama saja. Kalau kita tengok, yang A ini kawan kalinya mana? Ini kan? Nah, gitu aja ya. Berarti ini hilang ya. Kalau dikalikan dengan yang penyebut bawah, jadi bisa kita langsung tulis X tambah 1 itu sama dengan A kali berapa? X tambah 3. Dan bagian B, yang ini X min 5 dan X min 4 kan? Ya, tidak lagi dikalikan dengan penyebut dia sendiri. Yang C penyebutnya sendiri X min 4, maka dia pengalinya X min 5. Nah, kita cari A, B, dan C. Sekarang kita misalkan untuk mendapatkan X-nya berapa? Min 3. Kan yang buat 0 kan min 3. Satu lagi nanti 4. Satu lagi 5. Kalau min 3 jadi berapa yang kiri? Maka yang kiri ini jadi X-nya min 3 tambah 1. Min 2. Oke, sama dengan mana yang membuat ini jadi 0? Ini kan jadi 0 kan? Ini kan min 3 tambah 3 0. 0 dikali yang lainnya 0, nggak usah pikirin lagi. Artinya hilang, A-nya hilang. Jadi sebenarnya kita mau cari A, B, C, paling mudah hilangkan untuk dapatkan A, hilangkan B dan C. Untuk cari B, kita hilangkan A dan C. Menghilangkannya dengan dikali 0. Nah, gitu. Oke, hilang nggak ini B? B nggak hilang ya. Berarti ini min 3, min 8, min 3, min 4, min 7. Tambah C kali ini 0. Kenapa 0? Karena di sini X-nya min 3 tambah 3 bikin dia jadi 0. Ya kan? Dan 0 kali ini nggak usah dihitung lagi berapa. Karena 0 kali yang lainnya 0. Maka ini habis. Ini habis ya. Ini habis. Ini habis. Kan gampang kerjanya. Kita sekarang punya berapa itu 56B. Nah, jadi B-nya apa? Min 2 per 56. Coba kecilkan. Min 1. Dapatkan B-nya. Nah, lalu lihat lagi X-nya berapa? 5 ya. Maka ini 5 tambah 1. 6. A tidak hilang. Ya kan? 5 kurang B-nya hilang. C juga hilang. Kalau sekuensi seperti yang tadi, maka kita punya 8 kali 1. 8A ya. Jadi A-nya A 3/4. Ini A. A 3/4. B-nya. Ya, coba cari yang C. Dengan cara yang sama, C-nya langsung dapat ya. Lalu kita misalkan X-nya lagi terakhir. 4. Nah, jadi kalau dia 4, jadi 5 sama dengan A jadi hilang. B juga hilang karena 4 situ ya. C min 1 kali 7. Jadi min 7. Jadi kalau gitu min 7C. Jadi C kita min 5/7. Sudah dapat semua kan? Tuh. Jadi kalau gitu apa? Karena A, B, C sudah dapat, kita potong ya. Kita gunting, snip lagi ke sini. Di slide berikutnya, jadi maka jadi kita boleh tulis ini
the partial fraction ya with apa tadi, A-nya berapa? 3/4. B cepat kalimatnya. Kalau Bapak udah bingung. B 3/4 juga ya? Oh ya, ini 1/2 kapan? C min 5. Ah, ya. Nah, jadi gini. Sama dengan berapa? Ganti A-nya dengan 3/4 dari kurang ya, tambah min jadi ya, 1/. Nah, jadi itu. Ini nilainya. Maka then the integral of integral dari ini, kalau kita bawa ke dalam integral problem, ini adalah integral yang tidak bisa diselesaikan langsung karena sulit. Tidak bisa pakai pecahan parsi, pakai integral parsil, pakai substitusi nggak bisa. Maka bisanya dipecah-pecah menjadi pecahan yang lain yang lebih kecil, jadi 3. Jadi ini adalah integral dari 3/4 kurang 1/x tambah 3 . Nah, integral yang bagian pertama, jadi kan ln yang ini, A per BX tambah C, A per B kali ln kan, ini akan menjadi 3/4 per 1, jadi 3/4 langsung ya. Ln min 1/28 ln X tambah 3 min 5/7 X kurang 4 tambah C lah terakhir. Nah, selesai. Jadi, itulah ya kerjaannya. Recording stopped. Itu masih faktor linear. Nanti kalau ada faktor-faktor lain, Bapak rasa ini nanti kalian tulis ya, biar kita cepat. Kalau dia 3, tinggal menjadi 3. Sekarang kasus dengan penyebut bagaimana kalau begini. Bila faktor penyebut adalah kuadratik atau kubik, gitu ya. Kasus bila faktor penyebut adalah kuadratik dan kubik. Nah, sekarang ini kasus bila penyebut ya berbentuknya gini. Pangkat 2 misalnya. Atau nah gitu. Ya. Kemudian bisa saja penyebutnya gini dan di sini enggak X kuadrat. Mungkin Bapak mau tulis nah, contoh, ini kasusnya gini ya sekarang. Gimana ini? Kita tengok ya sekilas ya. Jadi dia biar tuntas. Nah, dengar lagi nih ya. Recording tadi in kita kan progress. sudah pecahan parsial yang standar. Sekarang kalau penyebutnya seperti ini. Contoh. Kita punya problem 2. Mungkin lebih bagus kalau kita ambil dari buku aja.
lebih nanti dapat kita harapkan hasil yang bagus. Kan ini kita coba ini semua nggak dapat. Ya, berulang tuh. Sebentar. Recording stopped. Nggak ketemu. Bapak mau cari soal yang nah ini mungkin. Ini pangkat A ini, perhatikan. Nah, ini. Ini langsung urut. Ini langsung panjang. Ini sekarang. Ya, kita rekam lagi ya. Perhatikan baik-baik. Nah, Recording in penyebut udah progress. difaktor belum sekarang kasus ini? Nah, contoh seperti ini, kira-kira penyebut ada berapa? 3 ya. Oh, ini turun 3 kali loh, banyak. Jadi dia akan pertama yang penyebutnya X. Yang kedua, pecahannya penyebutnya. Yang ketiga, ada lagi. Yang keempat, naik dia. Itulah dia. Banyak kan? Aduh, banyaknya. Nah, seperti itu dia. Sekarang ini kan derajat 1 kan? Yang bawah, yang X ini. Derajat 1, derajat 1, derajat 1. Ini derajat berapa? Dia derajat 1 juga di sini, karena kita menengok dalam kurungnya saja. Tidak pada pangkat yang di luar kurung. Derajat 1 semua. Maka ini bisa kita katakan derajat 0 di sini A, B, C, D, E. Wow. Tentu pengalinya cukup banyak ya. A ini harus dikalikan dengan X-1 kali ini. Kira-kira A-nya itu, kalau kita lanjutin nih, A-nya tuh kalinya apa? Dua X tambah 3, nggak usah pakai 2 lagi. Langsung yang paling tinggi. Jawab turun ulang. Ditambah B. B dikali apa? Nggak perlu kali ini ya. X. Ya, mau. Oh, B ini kan sama ini.
Berarti ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Sudah terulang. Nah, berarti tidak perlu. Ngapain lagi, dia sudah 2X. Kan sudah otomatis yang tertingginya. Ya, ini juga otomatis yang pangkat tertinggi. Oke, itu konsepnya. C, 2X tambah 3. Udah ada kan? Yang belum? X kurang 1. X dulu. X kurang 1. Di sini sudah punya 2X tambah 3. Dia kurang pangkat 2 lagi supaya dia sama dengan pangkat 3. Dia hanya membutuhkan supaya dia menjadi pangkat 3, dia cukup 2X tambah 3 pangkat 2. Karena ini dikali ini kembali. Karena dia sudah ada di sini, dia sudah punya ini. Dia hanya membutuhkan kuadrat saja untuk sama dengan pangkat tertinggi. Ngerti? Nah, itu dulu. Yang C, yang D, tinggal X kurang 1. Ini sudah pangkat 2. Dia hanya butuh 1. Nah, lalu yang E, dia butuh X. Sudah, ini nggak perlu yang lain-lainnya, karena dia sudah mengambil seluruh pangkat 3 itu di penyebutnya. Nanti, lalu ini kita samakan dengan bagian pembilangnya ini saja, karena dianggap ini tercoret tadi kali. Jadi, 2X pangkat 4 kurang. Tadi kaidahnya ya. Nanti jalan-jalan berikutnya ya sama dengan ini semua. Berarti yang kalian ambil X-nya, kita misalkan let X-nya berapa? 0, ini kan 0, buat 0, ini 0. X itu nanti bisa diletkan 1, X-nya bisa berapa X yang udah kita keluarkan? 3. 0, 1, min 3/2. 3, sedangkan huruf yang mau dicari 5. A, B, C, D, E. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Kan tidak ada lagi, udah dipakai semua. Maka kalian boleh pilih angka-angka yang lain, tapi nggak usah besar-besar. Ini udah 1, boleh 2, boleh min 1. 2 angka yang terakhir ini adalah untuk melengkapi saja agar dapat D dan E, atau dua sisa dari konstanta lainnya. Jelas ya? Nah, ini perjalanannya terus panjang lah seperti itu. Oke, kalau kita uraikan, jadi ini dari buku ini, TAN ini, buku TAN, Calculus Early Transcendental, TAN juga. Kita punya, kalau kita mau rapiin, ini kan tadi kan penjelasan saja nih. Nah, ini pecahan parsilnya, tulisan yang rapi dari buku Profesor Tan ini seperti ini. Kita sudah punya ya. Ini yang mana nih? Ini yang lain ya. Ini berbeda. Ini sama. Ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, itu cukup panjang ya. Jadi ya pekerjaannya panjang lah kalau gitu. Banyak kerjaan yang mesti dilakukan. Recording stopped. Oke. Udah jelas? Lumayan. Sekarang bagaimana kalau derajat pembilang dan penyebut sama? Mungkin yang ini. Satu lagi contoh, Bapak ambilkan lagi. Oke. Kita masuk Wolfram ya. Wolfram di mana? Wolfram. Oh, ini ada Wolfram. Ini kan ada Wolfram. Sudah Wolfram nih. Bapak klik ini. Kan gitu. Nah, Bapak record lagi nih ya, sedikit ya. Ini nge-share. Sharing sedikit. Oh. Ya. Ada cara cepat dan enak. Nih. Recording in progress. Tadi perhitungan yang tadi yang cukup menyita dan panjang. Tadi itu kan? Ini kan cukup menyita dan sangat panjang. Coba ditulis ulang soalnya saja.
kita akan bawa dengan Wolfram alpha dan fasilitas itu ada. Kan konsepnya yang penting udah tahu. Bagaimana dengan maybe kita boleh katakan pecahan parsil dengan Wolfram alpha. Ini ya. Oke. Tambah ya. Jadi kita boleh try ini partial fraction with Wolfram alpha. Coba tengok. Ini dia problemnya. Kita back ke sini lagi tadi. Kalau kita ke Wolfram alpha, untuk mencari partial fraction yang mana? Nah, kalian mesti masuk ke bagian matematik seperti biasa. Ini matematik, klik. Ya, perhatikan, klik matematik. Sudah dapat matematik, ini bagian aljabar kok salah. Yaitu bagiannya ada di dalam pembahasan aljabar. Berarti kita ambil algebra. Mana sih algebra? Algebra. Cari, kita keluar aljabar. Lalu di sini equation solving berarti menyelesaikan persamaan. Ini rational function. Ada di sini? Ya kan? Klik rational function. Ini udah ketemu. Nah, di rational function adakah partial fraction? Ini partial fraction kan? Nah, perintahnya apa? Klik aja ini. Bisa dua cara. Pertama, partial fraction. Ini apa? Kedua, ini impartial fraction. Jadi bisa partial fraction, soal baru impartial fraction. Kita pilih yang pertama. Nah, template-nya kan ini. Ayo kita hitung. Partial fraction. Nah, ini kan cara nulisnya kan agak gimana ini ya. Gitu kan? Nih. Tapi yang penting sintaknya, apa itu cara membuat partial fraction itu harus menghentikan partial fraction, ngerti? Baru dikasih spasi, lalu fungsinya ini kita hapus. Ini kita ubah sesuai soal kita. Ya, kita sudah letak sini. Mari kita supaya enak kerja, klik make input. Ngerti? Kan ada pecahan atas bawah. Klik akar. Keluar nggak ini? Soal kita tadi apa? Soal kita tadi udah catat? Apa soal tadi? Ya, di catatan kita soalnya apa? Soal kita kan ini, kalau kita mau ingat. Ini. 2x pangkat 4 kurang 3x kuadrat, ya. Ya, kita tulis saja soalnya kembali di Wolfram alpha. Nih, tulis 2x pangkat 4. Jadi kalau mau nulis pangkat 4 pakai kotak yang ini. Ya kan? Nah. Jelas? Terus apa? Kurang 3x pangkat 2 ini. Tambah x. Ini nggak akan kalian sangka ternyata sesusah itu jadi semudah ini. Apa? X kali X kurung. Nah, karena dia ada kurungnya, bikin template. Buat gini. Ya kan? Kasih kurung buka. 2x tambah 3 ya. Lalu ini ada kan tempat untuk naruh pangkat 3. Udah ini. Enter atau klik sama dengan. Tekan enter, tekan OK. Di handphone juga bisa. Tengok, sama nggak soalnya dengan ini? Kita harus pastikan soalnya sama nggak? Sama kan? Jawabannya ada? Ini dia.
Asik ya. Nah, ini mungkin Bapak. Nah, ini dia. Tengok di bawah itu sudah ada. Ini hasilnya. Sengaja mau ambil ini semua. Ini dia hasilnya. Kita letakkan sini. Tutup dia kan. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini kita buang aja. Karena sudah ada di sini kan. Nah, ini. Wow. Tuh, nampak? Sebentar. Ya, itu jawabannya. Partial fraction-nya ketahuan langsung. Recording stopped. Tapi konsepnya udah tahu. Nah, ini nanti kita lanjut lagi. Besok kita masuk vektor sama statistik. Dah. Dah.
sedikit ruwet. Dua 25 kurang pangkat 3. Dikurang kali baru DX. Oke, masih 10 menit. Kayaknya Bapak mau sempurnakan closingnya dengan bahasannya nih. Satu lagi, sabar dikit ya biar dapat rekamannya utuh. Nah ini boleh kita katakan bagian 1. Ini colornya pun banyak-banyak. Ini bagian 2. Nah, kita berapa warna ini? Ini bagian 3. Terus ini bagian 4. Bagian 5 mana ya? Ini deh. 5 warna. Ya, yang warna kuning kita buat jadi berapa? Len kan? Jadi apa? Oh, kita record. Bapak tulis lagi record. Tuh ya. Recording in progress. Jadi setelah kita selesaikan integral parsil dan kita produce dengan Wolfram alpha hasilnya ini, lalu ketika kita bawa ke dalam soal integral jadi seperti ini. Kita kasih 5 pecahan parsil kan? 5 warna kuning ini 4/27, berarti ini jawabannya 4/27 kali dan X. Ini juga Len loh. Ini kan setengah, betul kan? 1807 per ini dikali setengah. Kan 1/2, karena di bawahnya 2. Jadi ditambah gini aja. 1807 per 6750 dikali setengah Len. Nah, bagian ini tidak bisa Len lagi. Ini harus naik menjadi kayak AX tambah B pangkat N, ini enggak? Ini akan menjadi 1/A, ya kan? Dikali AX tambah B pangkat N tambah 1 per apa? Tetapi yang menjadi N-nya kan ini. Naik ke atas jadi -2. Yang menjadi A-nya 2. Yang jadi A-nya 2, maka kita akan buat dengan rumus ini jadi -1/2. Minus ini dulu deh. 578 per 225 dikali 1/A. 1/2, nggak ada min ya? Oh, A-nya kan itu 1/2. Dikali AX-nya tadi 2X tambah 3 min 2 tambah 1 min 1 per sama antara pangkat dengan penyebut yang bagian ini selalu sama. Sudah siap kan? Ini udah selesai. Yang ini juga begitu. Dikurang 17/30 dikali 1/2 kali pangkat min 3 tambah 1. Ya, kan itu kan kita tahu konsepnya. Terakhir apa? Ada. Ini 1 kan? Nah, ini Len nggak? Kan nggak ada pangkat. X tambah 1 tidak pangkat, jadi Len dia. Dikurang. Langsung Len dia. 4/125 dikali Len wise. Very long answer. Ya kan? Nanti tinggal begitulah. Nah, sedikit sabar ya. Untuk bagian penutup, ya, ini diterangkan saja langsung. Bagaimana kasus bila derajat pembilang sama daripada derajat penyebut. Jadi ini penutup kasus bila derajat
pembilang lebih besar atau sama dengan dari derajat penyebut. Nah, kasus ini kita ambil dari buku James Stewart ya, dari buku James Stewart untuk bagian yang ini. Kita ambil kalau dia pembilang lebih derajat dari penyebut, kita tidak boleh langsung melakukan pecahan parsil. Jadi case-nya akan seperti ini. Kita akan ambil, nah ini. Nampak ini? Dari example 1 buku James Stewart ini. Kita letak sini. Tuh. Pengintegralan ini seperti apa? Nah ini closing-nya. Nah, jadi ini, bagian ini begini. Ini tidak bisa kita selesaikan dengan integral langsung, dengan pecahan parsil langsung, karena ini derajat berapa? 3. Ini derajat 1. Nggak bisa. Berarti kita harus bagi. Kita harus bagi dulu. Mungkin ada nggak bagian yang lebih? Oh, udah. Nah ini ya. Jadi kita ngebaginya seperti ini. Pakai long division, bagi panjang ke bawah. Jadi dibagi dulu. Langkah 1, step 1. Divide first. Ya. By apa? Bagi panjang. Long division. Long division kayak begini. X kurang 1. Gini kan? Nah. Di sini jadi X kuadrat. Dan seterusnya ya. Jadi pekerjaan ini kita simplified aja langsung dengan mengambil dari bukunya. Kita bagi-bagi. Artinya ini dan seterusnya. And so on ya. Nah, dan seterusnya. Jadi dan seterusnya itu ini dianggap sudah bisa. Jadi kita boleh dong ambil ini langsung. Long division-nya membawa kita seperti ini. Nah, nampak? Ini dia. Kan ini nggak usah diterangin lagi. Bagian ini, nih. Lihat ya. Ini long division-nya. Jadi kalau udah kita buat long division seperti ini, sudah enak. Jadi kalau gitu kita bisa buat. Jadi, so, X pangkat 3 tambah X per apa? Sama dengan apa? Hasilnya apa nih? Nih, sama dengan X pangkat yang pembilang ya. Sama dengan ini kan? Nah, tulis sama dengan X kuadrat tambah, ditambah sisanya berapa? Per, maka jadi then integral of X cubic plus X per X minus 1 dx, ini artinya integral dari ini, ngerti? Paham? Nah, gitu. Dan kalian udah tahu, integral X kuadrat, X pangkat 3 per 3, integral X, X pangkat 2 per 2, integral 2X, ln nggak ini yang terakhir? Ini ln 2 per 1 kan? 2 per 1, 2 aja ya. Iya, siap. Itu kasus kalau derajat pembilang sama atau lebih tinggi dari derajat penyebut, nggak bisa langsung. Jadi tadi kita bisa langsung pecahan itu dibagi langsung jadi 3 pecahan kecil-kecil, kalau yang pembilang lebih rendah dari penyebut. Tapi kalau pembilangnya sama atau lebih besar, nggak boleh langsung. Tapi harus dibagi dulu. Jadi yang hanya bisa diurai hanya suku-suku sisanya saja. Ya. Yang ini ya, misalnya jadi closing yang ini. Ini ya. X kuadrat tambah 5X per X min 2
X tambah 6. X tambah 7 deh. Sama tidak ini? Sama kan? Degree 2, degree 2. Jadi kalian bagi dulu. Jadi ini divide first. Nggak boleh. Jadi nggak boleh langsung gini. A per X min 2 tambah apa? B per. Jadi kalau kita buat ini jawaban kita katakan wrong. Walaupun sebelumnya kayak begitu. Kenapa? Karena pembilang derajat 2, penyebut derajat 2 sama, nggak boleh. Bagi dulu. Nah, ngebaginya gimana? Ayo. X kuadrat. Nah, tuntas deh nih. X kuadrat tambah 5X. Nih. Ini buka kurung jadi berapa? Tambah 5X juga kan? 7 kurang 2 tambah 5. Kurang 14 kan? Nah, ini kan tentunya X kuadrat dibagi X kuadrat jawabnya 1 kan? Tulis 1. Menutup sedikit. 1 kalikan tercoret ini kurangin habis. Ini kurangin habis. Yang tersisa 14 atau min 14? 14. Min 14. Min 14 jadi. Nah, jadi so X square plus 5X dibagi ini X tambah 7 menjadi apa? 1 tambah 14 per sisa. Tapi penyebutnya faktorkan, jangan bentuk yang kayak gini. Ini hanya keperluan untuk membagi. Jadi kembalikan dalam bentuk yang sudah terkurung. Jadi apa? Nah, dari sini baru kita boleh menguraikan partial fraction-nya bagian ini. Jadi partial fraction-nya bekerja pada bagian yang sisa tadi. Nah, gitu. Nah, ini tengok. 1 tambah ini jadi apa? 14 itu ini kan bagian ini penutup sedikit aja. Di bagian ini akan berubah menjadi apa? Ayo. A per tambah B per. Nah, kita tidak usah lagi bereskan ini. Ingat ya, 14X kurang 2, X tambah 7. Kita beresin aja dengan ini. Kita ganti aja dengan 14 ini. Ganti ini dengan 14. Apa tadi sini? Ya, bagian bawah karena nggak ada kurung. Langsung saja. X kurang 2, X tambah 7 kan? X kurang 2, X tambah 7. Iya. Berapa ini? 14 per 9. 14 per 9. Iya kan? Nah, kita ambil jadi 14 per 9. Ya. Ini menjadi A-nya nih, X min 2 ya. 14 per kurang ya. 14 per. Jadi, then the integral dari X square tambah 5X per, gitu ya, X min 2 kali, ini jadi apa? Integral apa? 1 tambah, berarti dikurang 14 per, dan siap. Integral 1 X, ini sama karena 1 nggak ada, jadi 14 per 9, ln kurang 14 per 9, siap. Dah. Alhamdulillah, jadi pecahan parsial udah selesai semua di sini. Demikian
Ini semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.